Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Willy Setiadi. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Pamulang yang berada di kota Tangerang Selatan. Dalam kesempatan ini, saya sedang menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang diampu oleh Dr. Herdi Wismanjaya SPD MH. Dan dalam video ini saya akan memberi sedikit informasi mengenai tentang Trias Politika dan lembaga-lembaga terkait yang ada di dalam Trias Politika. Yang pertama, Trias Politika itu apa? Trias Politika adalah konsep fundamental dalam ilmu politik yang menggambarkan pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama, yakni lembaga legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Gagasan ini dipelopori oleh filsuf Prancis yang bernama Baron de Montesquieu dalam karyanya Elspeth des Lois tahun 1748. Tujuan utama pembagian kekuasaan tersebut adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi pemusatan kewenangan pada suatu lembaga, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pembahasan individu. Kita bahas kekuasaan yang pertama, yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif memiliki fungsi utama dalam membentuk undang-undang yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, lembaga legislatif juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan berperan dalam proses perumusan anggaran negara. Lembaga legislatif di Indonesia meliputi Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa kita sebut DPR. Nah, di DPR ini lembaga yang memiliki kekuasaan legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Jadi tugas DPR, saya ulangi lagi, lembaga yang memiliki kekuasaan legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita sebut dengan MPR. Di dalam MPR, meskipun kewenangannya tidak sebesar dulu, MPR ini berperan penting dalam pengubahan dan penetapan undang-undang dasar serta melantik calon presiden dan wakil presiden yang akan aktif setelah memenangkan pemilu di Indonesia. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Fungsi DPD tersebut yaitu lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam penyusunan undang-undang tertentu, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dan yang kedua, kita masuk ke kekuasaan eksekutif. Cabang eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. Eksekutif juga merancang kebijakan publik, menjaga stabilitas politik, urusan administrasi negara, dan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Lembaga-lembaga eksekutif di Indonesia antara lain presiden dan wakil presiden. Di sini yaitu pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang memimpin di suatu pemerintahan negara, teman-teman. Yang kedua, Kementerian Negara yang berfungsi lembaga yang membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai bidangnya masing-masing. Lembaga pemerintahan non-kementerian LPNK juga berperan penting, teman-teman, di sini. Seperti BPS, BNN, BNPB, dan sebagainya. Yang menjalankan
fungsi teknis pemerintahan. Selanjutnya ada pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang menjalankan pemerintahan di tingkat daerah dengan prinsip ekonomi. Kita masuk ke lembaga yang ketiga, yaitu kita masuk ke kekuasaan yang ketiga, yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan, mengadili perkara, mengawasi pelaksanaan undang-undang, serta menjaga agar setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum. Independensi kekuasaan yudikatif menjadi pilar penting bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Lembaga-lembaga yudikatif di Indonesia meliputi Mahkamah Agung atau biasa kita sebut MA, yaitu lembaga peradilan tertinggi yang membawahi suatu badan peradilan di Indonesia. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK, lembaga yang menguji undang-undang terhadap undang-undang itu sendiri, menangani sengketa hasil pemilu, serta memutus perkara konstitusional lainnya. Selanjutnya ada Komisi Yudisial atau KY, lembaga yang mengawasi perilaku hakim serta menjaga kehormatan dan martabat peradilan. Selanjutnya makna filosofis trias politika. Secara filosofis, trias politika bukan hanya pembagian tugas institusional, tetapi juga mekanisme etis bagi negara untuk mencegah absolutisme. Jadi tidak hanya kekuasaan yang absolut, teman-teman, maksudnya. Ketiga cabang kekuasaan dirancang untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan check and balance. Jadi saling terkait untuk mengecek dan mengingatkan, seperti itu. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegangnya, tetapi bagaimana kekuasaan itu dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Konsep ini memastikan bahwa negara berjalan secara rasional, terukur, dan berkeadilan, serta menjaga harkat warga negara melalui perlindungan hukum dan partisipasi politik yang sehat. Mungkin itu saja dari saya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Saya Willy Setiadi.